Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa hadir bertemu untuk mempelajari materi biologi. Nah, sebelum Ibu mulai, di sini Ibu absen terlebih dahulu. Ucapkan hadir ya. Intan, Isra, Karta, Kemal, Hairunisa. Ya, alhamdulillah semuanya hadir dan tidak ada yang sakit atau berhalangan. Baiklah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa. Selesai. Nah, sambil dibuka buku paketnya, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya, siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada bab awal? Ya, silakan Isra. Pertumbuhan dan perkembangan, betul sekali. Nah, mengapa manusia itu bisa atau makhluk hidup itu bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang tahu? Ya, silakan Fajar. Ya, betul, karena adanya pertumbuhan atau perkembangan dari sel. Betul sekali. Nah, selanjutnya ada contoh lain. Mengapa jika kita terkena luka, lalu luka itu cepat sembuh atau cepat kering? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Ya, betul. Karena adanya pembelahan sel. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Nah, dengan adanya peristiwa pembelahan sel ini tidak hanya untuk meregenerasi sel sehingga luka yang terkena luka itu cepat sembuh, akan tetapi dengan adanya peristiwa pembelahan sel juga itu kita akan mengetahui sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Untuk contohnya yaitu seperti pada hewan yaitu sapi, kambing, dan tumbuhan seperti pada mangga, lalu pepaya, pisang, dan lain sebagainya. Nah, itu semua merupakan hasil dari adanya pembelahan sel. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tugas kita sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk hidup, ikut melestarikannya dan juga menjaganya. Jangan sampai kita merusaknya. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara pembelahan sel secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, siswa dapat mengaitkan hubungan antara mitosis dengan penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan perbedaan antara pembelahan mitosis dan juga meiosis. Baiklah, materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang pembelahan sel, di mana terdapat pembelahan sel mitosis, mitosis, dan juga meiosis. Nah, sebelumnya silakan kalian tonton terlebih dahulu video berikut ini.
Bagaimana? Sudah diamati videonya? Sudah Bu? Ya baik. Nah, setelah kalian mengamati, apakah ada yang ditanyakan? Silakan Nenden. Nah, tadi Nenden bertanya, katanya mengapa paramecium bisa membelah diri? Ada yang bisa jawab? Oke. Nah, Ibu ingin bertanya dulu. Hewan apa yang bisa membelah diri menjadi dari 1 menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, jadi 5 dan seterusnya? Ya, betul, bakteri. Nah, bakteri itu termasuk organisme apa? Ada yang tahu? Prokariotik. Ya, betul sekali, prokariotik. Nah, organisme prokariotik. Nah, karena organisme prokariotik itu dia tidak mempunyai membran inti, di mana jadi tidak ada yang membatasi antara nukleoplasma dengan sitoplasma. Nah, karena tidak ada yang membatasi antara sitoplasma dan nukleoplasma, maka itu disebut dengan pembelahannya secara pembelahan langsung. Nah, pembelahan langsung itu disebut dengan amitosis. Nah, amitosis. Nah, pembelahan amitosis. Ini gambarnya sama nggak sih sama yang tadi kita tonton di video? Sama. Nah, di sini itu kan ada pembelahan langsung. Nah, di mana yang pertama itu di sini membran plasma itu menyatu. Nah, di sini menyatu dengan kromosom. Nah, sehingga setelah menyatu itu akan mereplikasi. Nah, di sini sehingga dinding sel dari membran plasma itu mulai membelah. Nah, setelah membelah itu akan membentuk DNA yang terpisah. Nah, setelah terpisah akan menjadi dua organisme yang berbeda. Nah, yang disebut dengan pembelahan biner. Maka disebut dengan pembelahan langsung karena itu hanya terdapat pada satu makhluk hidup. Bagaimana? Sudah paham mengenai pembelahan sel secara tidak langsung atau amitosis? Sudah. Nah, tadi kan sudah Ibu bilang ya, ada pembelahan sel secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang tidak langsung itu namanya mitosis dan amitosis. Mitosis. Dan apa tadi? Tadi yang tidak langsung itu ada mitosis dan meiosis. Nah, tadi kan untuk pembelahan sel secara langsung itu amitosis terjadi pada organisme apa? Ya betul, prokariotik. Nah, sedangkan pada pembelahan sel secara tidak langsung itu ada mitosis dan meiosis itu terjadi pada organisme berarti apa? Eukariotik, betul sekali. Nah, untuk pembelahan sel secara tidak langsung itu terjadi pada organisme eukariotik, di mana merupakan organisme yang tidak memiliki membran inti. Nah, yang kedua itu ada pembelahan sel secara tidak langsung, yaitu mitosis. Nah, di mitosis ini terjadi dua fase, yaitu fase interfase dan fase mitotik. Nah, dan pada fase mitotik itu dibagi menjadi dua fase, yaitu fase mitosis dan fase sitokinesis. Yang pertama kita menuju ke interfase. Nah, di mana di interfase ini dibagi lagi menjadi 3 tahap. Nah, yang pertama itu ada tahap G1 atau tahap pertumbuhan dan perkembangan sel yang ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel. Nah, yang kedua itu fase S. Tahap yang kedua dari interfase itu disebut dengan fase S atau fase duplikasi atau replikasi DNA, yaitu sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada anak. Nah, sehingga salinan antara materi genetik dari sang ibu dan anak itu sama atau diduplikasi. Tahap ketiga dari interfase yaitu disebut dengan G2 atau tahap replikasi DNA telah selesai. Nah, di sini terjadi peningkatan sintesis protein. Nah, yang bertujuan untuk mengoptimalkan saat nanti pembelahan. Setelah tadi tahap pertama itu interfase, kita menuju ke tahap kedua yaitu tahap profase. Nah, pada tahap profase ini si sel kromatid ini akan
semakin erat. Nah, akan semakin erat dan inti selnya akan menghilang, dan juga sel kromatid itu akan terlihat seperti menjadi dua bagian yang saling berhubungan. Selain itu juga gelondong mitotik juga mulai terbentuk pada tahap profase ini. Nah, ada mulai terbentuk yang terdiri dari sentrosom dan juga mikrotubulus. Nah, mikrotubulus yang menjulur dari sentrosom. Nah, di sini tuh bergerak saling menjauh. Selain itu juga gelondong mitotik juga mulai terbentuk pada tahap profase ini. Nah, ada mulai terbentuk yang terdiri dari sentrosom dan juga mikrotubulus. Nah, mikrotubulus yang menjulur dari sentrosom. Nah, di sini tuh bergerak saling menjauh. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu ada tahap prometafase. Nah, pada tahap prometafase ini terjadi beberapa hal. Nah, yang pertama itu seperti selaput nukleusnya terfragmentasi dan juga kromosomnya itu semakin terkondensasi. Dan juga pada tahap ini itu membran-membran benar-benar menghilang serta benang-benang gelondong akan mencapai sentromer kromosom. Selanjutnya kita menuju ke tahap yang kelima, yaitu tahap anafase, di mana tahap anafase ini merupakan kebalikan dari tahap metafase. Nah, tadi kan tahap metafase ini berlangsung lama ya, sekitar 20 menit. Sedangkan pada tahap anafase ini berlangsung hanya beberapa menit. Nah, pada tahap anafase ini kromatid-kromatid yang bersaudara akan memisahkan diri dari sentromernya sehingga disebut dengan kromosom. Setiap kromosom akan ditarik oleh benang-benang menuju kutub atau yang disebut dengan kinekotor. Dan pada tahap anafase juga itu sel akan memanjang saat mikrotubulus non kinekotor memanjang, dan pada akhir fase anafase itu kedua ujung sel akan memiliki koleksi kromosom yang sama dan juga saling sama dan juga lengkap. Tahap terakhir dari mitosis yaitu disebut dengan tahap yang keenam, yaitu tahap telopase. Nah, di mana pada tahap telopase ini dua nukleus anakan akan terbentuk di dalam sel. Nah, kromosom akan mulai terlepas, dan telopase sendiri itu sering disebut dengan fase sitokinesis. Nah, dimulainya sitokinesis. Nah, pada sel hewan sitokinesis itu dimulai dengan terbentuknya pembelahan atau lekukan di bagian tengah yang membagi sel menjadi dua. Nah, sedangkan pada sel tumbuhan sitokinesis ditandai dengan serangkaian vesikula yang terbentuk di bagian ekuator sel. Nah, yang terus terjadi sampai terjadi menjadi dua. Nah, pada akhir tahap telopase itu dihasilkan dua sel anakan yang sama dengan sel induknya. Nah, jadi pada tahap mitosis ini dihasilkan dua sel anakan yang sama dengan induknya, yaitu sama percis. Nah, baiklah, apakah sudah dipahami atau ada yang ditanyakan? Ya, silakan Fajar. Nah, tadi Fajar bertanya, mengapa di dalam satu keluarga itu terdapat variasi gen? Nah, sebelumnya ada yang bisa dibantu jawab? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari saudara Fajar, di sini Ibu mempunyai LKPD. Nah, silakan kalian isi sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan. Nah, baiklah, waktu mengisi LKPD telah selesai. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk memaparkan apa yang telah didapat dari mengisi LKPD tadi. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya dilanjut untuk kelompok yang kedua untuk menjelaskan tentang pembelahan meiosis. Nah, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya dilanjut untuk kelompok yang kedua untuk menjelaskan tentang pembelahan meiosis. Nah, terima kasih untuk kelompok yang telah maju ke depan. Nah,
Untuk menjawab pertanyaan dari saudara Fajar tadi, mengapa terjadi perbedaan genetik di dalam satu keluarga? Nah, tadi kan di pembelahan meiosis itu ada di tahap profase 1 itu ada berapa tahap tadi? Ada 5, betul. Nah, di tahap profase 1 itu ada tahap yang namanya leptoten, pakiten, zigoten, diploten, dan juga diakinesis. Nah, tadi kan di tahap profase itu yang pertama ada leptoten. Nah, di mana leptoten ini sudah mulai terbentuk benang-benang kromosom yang sudah menebal. Nah, tadi kan di yang pertama itu di leptoten itu baru terbentuknya kromosom. Nah, sedangkan di tahap zigoten ini sudah terbentuk kromosom homolog. Nah, jadi si kromosom ini sudah menemukan pasangannya. Jadi mereka saling berpasangan antara kromosom yang sama. Nah, tadi kan kalau di zigoten itu sudah menjadi kromosom 1 dengan kromosom yang sama itu menjadi bersatu, yaitu kromosom homolog. Nah, sedangkan pada pakiten ini kromosom homolog sudah bersatu menjadi seperti ini. Nah, ada 4. Tadi kan kalau zigoten begini, kalau misalkan pada tahap pakiten itu begini, yaitu kromosom homolog sudah bertemu dengan pasangannya, itu pasangan kromosom homolog juga. Tadi kan kalau di pakiten itu sudah begini ya, sudah begini, kromosom homolog sudah bersatu. Nah, kemudian pada tahap diploten itu sudah kromosom yang homolog sudah bersatu, kemudian terjadinya kiasma atau bersatunya antara kromatin 1 dengan kromatin yang satunya. Jadi bisa seperti ini. Nah, sedangkan pada tahap diakinesis itu terjadi crossing over. Nah, bersatunya kromatin yang satu dengan yang satu itu benar-benar telah terjadi sempurna. Nah, ini menjawab pertanyaan yang tadi Fajar, mengapa terjadi perbedaan genetik di dalam satu keluarga, yaitu ada terjadinya yang namanya crossing over. Seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami? Ya, selanjutnya kelompok siapa yang akan menjelaskan antara perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis? Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan apa itu perbedaan antara pembelahan mitosis dan juga meiosis. Nah, selanjutnya, apakah ada yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini? Ya, silakan Isra. Ya, terima kasih. Nah, Ibu tambahkan ya. Jadi dari materi pembelahan sel ini terdapat 2, yaitu pembelahan secara langsung atau amitosis, dan juga pembelahan sel secara tidak langsung, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, selanjutnya pada pembelahan secara langsung atau amitosis itu terjadi pada organisme prokariotik, sedangkan pada pembelahan sel secara tidak langsung, mitosis dan juga meiosis, yaitu terjadi pada organisme eukariotik. Dan sel-sel tubuh dihasilkan oleh pembelahan mitosis, dan sel-sel kelamin itu ditentukan oleh pembelahan sel meiosis. Pada pembelahan sel meiosis itu pada tahap profase 1 terdapat leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis, dan juga selanjut ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, sedangkan pada tahap mitosis itu hanya terjadi 1 kali fase. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Ibu harap ilmu yang kalian dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya dibaca terlebih dahulu materinya, dan tetap jaga kesehatan. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk doa setelah belajar ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.